Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-6, yang berkata demikian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya, sebab Ia dekat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup manusia penuh dengan kesempatan, tetapi kesempatan terbesar yang Tuhan berikan adalah kesempatan untuk mencari dan mengenalnya. Dalam ayat renungan kita pada malam hari ini, Tuhan memberikan undangan yang mendesak. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ayat ini adalah panggilan kepada setiap orang untuk tidak menunda-nunda datang kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang selalu mendekatkan diri kepada umat-Nya. Dia tidak jauh atau tak terjangkau, tetapi seringkali manusia sibuk dengan urusan duniawi sehingga melupakan panggilan ini. Undangan untuk mencari Tuhan tidak selalu tersedia selamanya, sebab hidup manusia di dunia ini memiliki batas. Melalui ayat renungan kita pada malam hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, Tuhan berkenan ditemui sekarang. Tuhan selalu dekat dengan orang yang bersungguh hati mencarinya. Dalam Yeremia pasal 29, ayat yang ke-13, Tuhan berjanji, apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati. Mencari Tuhan bukan hanya tentang ritual atau tradisi, tetapi tentang hati yang haus akan persekutuan dengannya. Yang kedua, mengapa kita harus segera mencari Tuhan? Waktu adalah milik Tuhan, dan tidak ada yang tahu kapan kesempatan untuk mencarinya akan berlalu. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, dikatakan bahwa hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Karena itu, mencari Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Jangan menunda-nunda untuk mendekat kepada Tuhan. Yang ketiga, berseru kepada Tuhan selama Ia dekat. Allah bukanlah Allah yang jauh. Melalui Yesus Kristus, kita memiliki akses langsung kepada Bapa. Ketika kita berseru kepadanya, Dia mendengar dan menjawab doa kita.
seperti anak kecil yang memanggil orang tuanya. Demikian pula, kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya. Yang keempat, mencari Tuhan membawa perubahan hidup. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukan kedamaian, kekuatan, dan arah hidup yang jelas. Tuhan tidak hanya menanti kita untuk datang kepadanya, tetapi Dia juga siap mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 5 dikatakan bahwa orang yang memandang kepada Tuhan tidak akan mendapat malu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, sebab waktu untuk bertemu dengannya tidak selalu tersedia. Jangan tunggu sampai masalah datang atau kesempatan itu berlalu. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk mencari wajah Tuhan, berseru kepadanya, dan hidup dalam penyertaan-Nya. Tuhan selalu dekat dan siap menolong setiap hati yang datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, kemuliaan serta kuasa bagi Allah kami yang kudus, Allah di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berbahagia atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu dekat dengan kami. Ajarlah kami untuk selalu mencari wajah-Mu dan tidak menunda-nunda untuk datang kepadamu. Kiranya kami memiliki hati yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Bimbinglah langkah kami, agar selalu hidup sesuai kehendak-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami Tuhan bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu,
Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.